me- ya, kalau saya boleh mensummary-kan ya, audit proses itu seperti ini. Ya, fase pertama kita merencanakan desain dan mendesain audit approach. Bagaimana cara bagaimana cara merencanakan ini? Kita akan memeriksa, misalnya ya, kita akan memeriksa perusahaan tambang. Sama nggak perusahaan tambang pemeriksaannya dengan perusahaan retail kayak Indomaret? Tentunya berbeda. Sama nggak perusahaan tambang dengan perusahaan perkebunan kayak plantation gitu? Tentunya berbeda. Ya, nah maka dari itu kita harus merencanakan dan mendesain ya pendekatan audit seperti apa. Cara melihat inventorinya perusahaan sawit dan penghasil minyak sawit, inventorinya itu apa? Tambang, kalau kita melihat inventorinya itu apa? Maksudnya persediaan barang tambangnya itu seperti apa? Pada saat yang dijual itu apa? Yang tersisa itu apa? Harga pokok produksinya seperti apa? Nah, beda tentunya antara perusahaan tambang dengan kebun kelapa sawit. Ya, jadi itu yang kita ini kan. Jadi pertama kita itu harus merencanakan dan mendesain pendekatan audit seperti apa. Nah, itu seperti apa Pak teknisnya? Nah, kalau membahas teknis masing-masing itu ya nanti bisa ngopi-ngopi kita ya. Ngopi cantik atau ngopi apa gitu ya, terserah gitu kan ya. Artinya begini, kalau sawit itu kita urut prosesnya. Ini kita harus tahu, kalau mengaudit itu kita harus tahu proses bisnisnya. Sawit itu ada penanaman. Ya, kalau kita udah masuk ke tahun ke-7 itu berarti sudah apa? Sudah jadi. Ya, artinya udah tanamannya menghasilkan atau udah berbuah umur 7 tahun. Ya sudah, kira-kira kalau menangani perusahaan baru di sawit aja ada masalah itu. Perusahaan yang baru menanam dengan perusahaan yang sudah mengeluarkan buah kebunnya itu. Nah, itu pemeriksaannya juga berbeda. Ya, kalau 1 sampai 5 tahun di sawit itu namanya TBM tanaman belum menghasilkan. Kalau sudah di atas 6 tahun itu biasanya sudah berbuah. Itu TM tanaman menghasilkan. Nah, hal semacam itu harus kita sebagai auditor itu harus paham. Gitu loh, harus paham, harus mengerti, ya, harus paham dan harus mengerti itu sehingga nanti kita bisa memberikan opini, bukan menyalahkan orang ya, bukan menyalahkan orang, tapi bisa memberi opini, bisa memberi opini apakah yang disajikan ini wajar atau tidak. Nah, seperti itu, Mas, Mbak, semuanya ya. Jadi, planning pertama itu merencanakan dan mendesain pendekatan audit. Kalau tambang bagaimana, Pak? Beda lagi, tambang itu mencari dulu, namanya eksplorasi. Dora the Explorer itu adalah mencari ya. Kalau film-film itu. Di mana itu? Itu kan Dora the Explorer. Sama minyak itu juga harus dicari. Ya, kalau kita mengaudit minyak itu, apakah ini sudah seperti sawit tadi, apakah ini sudah eksploitasi, udah mengambil minyaknya atau eksplorasi. Eksplorasi itu mencari. Ya, mencari apa? Mencari di tambang itu apakah ada barang yang bisa ditambang. Nah, dalam pencarian itu belum tentu mendapatkan hasil. Nah, belum tentu mendapatkan hasil itu sudah mengeluarkan uang. Nah, itu sepertinya apa? Ya, tentunya rugi. Nah, kalau rugi seperti apa kan gitu kan ya. Hmm, Kalau rugi ya harusnya rugi ini ya diakumulasikan beberapa tahun gitu loh, ada kerugian ya. Tapi kalau misalnya menemukan ya dan itu bisa menjadi memang keluar barang tambangnya atau minyaknya itu keluar, nah yang pencarian tadi diapakan? Nah, itu juga bisa dianggap sebagai pra-operation cost gitu ya. Nah, itu lihat standar akuntansinya lah.
Pesaka. Nah, jadi hal-hal yang semacam itulah yang kita perlukan di dalam melakukan audit. Ya, terus dia di situ juga nanti permasalahannya banyak. Ada pada saat di Kelapa Sawit terus ada demo. Ya, ini kantor saya itu dekat dengan Dirjen Minerba, apa tambang ya, Minerba gitu. Nah, itu tiap hari juga banyak demo di depan sini. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh seperti apa penanganannya dalam auditnya itu. Kalau penanganannya salah, dilaporkan salah ya tentunya laporan keuangan tidak layak. Apalagi yang sejumlah itu adalah sejumlah besar uang yang tidak wajar. Nah, fase kedua melakukan tes test of control dan substantif test. Test of control itu pengendaliannya seperti apa sih mengeluarkan biaya-biaya itu? Pengendaliannya seperti apa sih kalau kita menerima order pemesanan? Nah, itu test of control. Substantif tesnya bagaimana? Substantif tes itu adalah melihat satu persatu transaksinya. Ya, satu persatu. Apalagi transaksinya yang besar-besar, yang cukup material. Nah, itu adalah substantif test. Nah, kalau dari test of control sudah lemah, substantif tesnya terus ada penyimpangan, ya sudah langsung bisa mempengaruhi opini karena angkanya semuanya besar kan gitu kan. Dari awal kita udah tahu opini ada dua, opini unmodified dengan opini modified. Opini unmodified itu adalah opini yang langsung dikasih IAP sana tidak kita apa-apakan, unmodified, tidak dimodifikasi. Nah, opini yang modifikasi seperti apa? Modified opinion itu adalah apa? Ya apa? Eh, Tergantung penyimpangannya dan penyimpangan itu kalau cukup material pengecualian ya satu. Ada juga yang penyimpangannya itu material tapi kemana-mana mengefek kemana-mana, termasuk mengefek ke going concern, sustainability. Nah, itu juga apa namanya tidak wajar karena ada pervasif, sorry, ya melebar kemana-mana. Ya, nah terus ada juga kita pada saat mengaudit kita dihalang-halangi ya udah disclaimer kan gitu kan namanya disclaimer tidak wajar tidak memberi opini gitu ya. Oke, nah fase ketiga setelah kita melihat test of control semuanya, nah ini saya lihat saya ngomong yang kurang-kurang bagusnya saja. Substantive test of transaction ya artinya data-data transaksi ini bisa dibikin-bikin. Ya kan ya, bisa dibikin-bikin. Makanya kita perlu apa? Perlu melakukan analisis dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dibandingkan dengan tahun lalu, kan gitu kan ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi ya pada saat COVID, tapi dia kok menjual banyak banget barang, pengiriman aja susah dan dibatasi, apalagi lockdown kok bisa menjual. Nah itu kan analisis kita. Nah, berarti fase-fase yang kita dapatkan substantif test transaction ini kurang bisa diyakini gitu loh ya. Nah, gitu. Tapi wah Pak, benar Pak kita menjual apa kita melakukan pengiriman-pengiriman. Nah, ternyata dia perusahaan industri makanan dan minuman yang pengirimannya itu ya penjualannya itu melalui online. Nah, berarti benar transaksi-transaksi yang ada setelah kita analisis itu masuk gitu ya, benar. Tuh. Jadi analisis itu perlu digunakan untuk yang lain-lain. Mungkin di sini kalau ada yang sarjana hukum, analisis juga sangat penting. Misalnya gini, pada saat orang diperiksa oleh polisi, ya nggak tahu entah ada apa gitu kan ya, akhirnya dia ngaku, iya Pak saya maling ayam Pak, iya Pak, iya Pak, iya maling ayam Pak gitu. Oke, akhirnya akhirnya apa apa perkaranya tadi dilimpahkan ke kejaksaan namanya P21. Nah, dilimpahkan ke kejaksaan, ada BAP juga, terus pada saat persidangan dibaca. Nah, pada saat persidangan itu dibaca, ternyata dia, oh, saya mengingkari itu, Pak. Saya cabut itu BAP, apa berita acara pemeriksaan.
Kenapa kamu mengingkari? Dulu saya digebukin, jempol kaki saya diinjek sama kaki meja, gitu kan ya. Wah, macem-macem lah ceritanya. Nah, apakah yang diceritakan itu langsung di dikabulkan oleh hakim, misalnya gitu kan, diputuskan, oh ya kamu boleh mencabut BAP-mu, ya udah kamu bebas. Apakah hakim gitu? Enggak. Hakim melakukan analisis, dicocokkan dengan bukti-bukti yang lain. Omongannya dia ini sesuai dengan fakta-fakta kejadian yang lain apa tidak, gitu ya. Nah, ternyata kalau tidak, ya sudah. Nah, artinya ini saya tadi cerita saja ya sebagai ini. Artinya apa? Analytical itu adalah sangat penting dimanapun ya. Apalagi untuk proses auditing, prosedur analitis itu sangat diperlukan. Nah, setelah kita bisa meyakini atau cocok ya, fase ini cocok ya antara analisis, antara tes-tes transaksi ya dengan analisis ini cocok, ya sudah kita akan tentunya segera menerbitkan opini ya, menerbitkan opini, oh ini memang wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan yang disajikan itu wajar sesuai standar akuntansi keuangan. Nah, itu sebelum menutup itu ada fase lagi yang namanya completing audit ya dan menerbitkan audit report. Gitu ya. Jadi kalau ditanya audit itu ada apa? Mulai dari perencanaan, terus sama melakukan pengujian, ya baik test of control maupun substantive test, baru melakukan analisis, baru setelah itu kita yakin dan bisa menyimpulkan, baru kita masuk ke fase me, me, menyusun, mengkomplitkan laporan audit. Itu kurang lebih auditing ini, mata pelajarannya pemeriksaan ini ya empat ini, ya langkah-langkahnya. Tuh, Pak, itu kan yang kalau meriksa perusahaan besar bagaimana? Ya sama saja. Ya, saya juga meriksa perusahaan TBK Group itu ya sama aja. Gitu. Ya. Apakah susah, Pak? Ya, ya bukan masalah susah atau bukan apa, ya pekerjaan itu kompleks ya. Kalau kompleks pekerjaan juga harus berhasil ya bagaimana caranya? Ya dihandle dengan banyak orang, dihandle mungkin perlu waktu kan gitu. Nah, yang repot itu kan waktunya sedikit, waktunya terbatas ya. Nah, itu bagaimana? Ya orangnya ditambah. Orangnya udah nggak ada lagi, Pak. Semuanya udah memegang pekerjaan. Ya sudah berarti lemburnya ditambah. Ya nggak tidur ya bila perlu nggak ini karena ya kayak 2 hari yang lalu ini saya juga masih terasa matanya berat gitu kan. 2 hari yang lalu saya benar-benar tidak tidur, tahu-tahu sudah azan subuh gitu ya, benar-benar tidak tidur. Nah itu juga dalam rangka memenuhi tadi itu planning audit gitu. Oke, dari proses audit ini, summary dari audit proses, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ayo kita diskusi kalau Mau, ada mau yang perlu. bertanya dong Pak, Ya silakan. ini dari kan tadi Bapak jelasin sesuai gambar ya Pak ya, itu eh, dalam praktiknya tuh harus berurutan seperti dalam gambar apa gimana Pak ya? Terus Ya, implementasinya dalam audit berbasis resiko tuh kayak apa tuh Pak? ya, bagus, 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 bagus. Ya, bagus. Terima kasih, Mas. Nah, ini memang harusnya seidealnya sesuai dengan gambar ini. Jadi, mendesain audit, mendesain dulu pekerjaan, terus menguji ya yang transaksi-transaksi yang ada, kan gitu kan. Nah, terus kalau kalau hanya fase 2 ini terus oh ya baik, ini kan melihat historical cost ya. Maksudnya kejadian-kejadian yang sudah lampau ya, udah lihat kejadian historis kan gitu kan. Nah, kalau dari 2 saja terus kita loncat ke fase 4 langsung bikin audit report, kadang-kadang masih kepleset, Mas. Nah, itulah yang disebut Mas siapa sih ini tadi namanya? Mas Hendriko atau Mas siapa namanya?
Ya. Nah, kalau itu ya itu namanya belum komplit. Artinya masih bisa kepleset. Mas Billy ya tadi ya kalau nggak salah ya. Ya, masih bisa keplesetnya gini Mas Billy, tanpa melewati analisis terus kita langsung audit report. Nah, itu nanti auditnya itu beresiko. Risikonya apa kalau kita salah melakukan memberikan opini ya terus terjadi apa-apa dengan perusahaan itu dan perusahaan itu ada hubungannya dengan litigasi atau permasalahan hukum, kira-kira auditornya dipanggil apa enggak Mas Billy? Iya dipanggil Pak karena Nah, itu. belum ini. Nah, itu. Jadi auditor itu harus memperhitungkan risiko. Risiko itu dampak atau kejadian buruk yang akan terjadi. Ya, nah, dengan demikian auditor itu harus tahu, wah ini kira-kira bagaimana. Mohon maaf, saya sampai begadang kemarin itu tadi pagi itu ya, saya sendiri, anak-anak udah saya suruh tidur, anak-anak saya pulang, saya suruh pulang. Karena apa? Ini sentuhan karena yang saya tangani ini akan berhubungan dengan hukum ke depannya. Yang saya hadapi nggak main-main, pengacara terkondang nantinya dari permasalahan keuangan ini. Anda tahu kan pengacara terkondang yang apa banyak cincinnya itu ya. Saya nggak mau nyebutin orangnya, tapi banyak cincinnya gitu ya. Nah, itu yang akan kami hadapi. Jadi bagaimana kuatnya pertahanan di sana kira-kira kita sudah bisa membayangkan bagaimana kira-kira kuatnya uangnya di sana ya. Nah, kita bisa membayangkan. Nah, jadi audit kita harus rapat, audit kita harus bagus, harus menghasilkan bukti-bukti atau mengumpulkan bukti-bukti yang otentik, valid ya dan reliable. Valid and reliable. Valid itu bisa diuji, reliable bisa diandalkan. Ya kan ya? Nah, kayak gitu kalau kita sudah melewati itu meskipun pengacara kondang kek atau malaikat kek atau siapa, nah itu kita risikonya aman, tidak akan terjadi. Nah, tapi kalau kita fase analitis misalnya contoh ya, nggak ini ya kita lewati. Kalau fase analisis kita lewati kan berarti transaksi-transaksinya udah kita anggap bagus semuanya. Nah, padahal apa kan bukti-bukti itu bisa saja dibikin. Kan gitu Mas Billy ya. Ijazah aja bisa kok dibikin. Misalnya gitu kan ya. Mohon maaf. Ya, ya apa eh, universitas saja nggak usah bangun yang ini gitu loh ya. Ada Universitas Pramuka gitu mungkin. Mohon maaf ini biar ketawa aja atau biar bangun gitu ya. Oke. Nah, makanya ini kita perlu analisis, kita cocokkan hasil yang ini. Oh, ini katanya di print di pasar pramuka ternyata nggak cocok ternyata memang sesuai dengan teman-temannya yang lulus waktu itu. Nah, ternyata memang di catatannya di sana catatan itu kan ada buku besar mulai dari zaman Belanda sampai sekarang ada catatannya misalnya di universitas itu ada memang padahal apa nomor induknya pun ada. Nah, dari catatan terus ijazah yang dikeluarkan itu dicocokkan juga dengan di kementerian kan ada catatannya juga, ijazah yang ini kan dilaporkan. Nah, itu semuanya cocok, dianalisis cocok gitu. Ya sudah, buktinya kuat bahwa itu ijazah benar. Gitu loh. Kalau itu misalnya nggak benar semuanya, ya berarti opininya ijazah nggak benar. Nah, kurang lebih gitulah. Kurang lebih mohon maaf saya nggak berpolitik, cuman ya begitu. Mohon maaf ya. Tapi seperti itu. Terima kasih Mas Billy. Jadi jawabannya seperti itu Mas. Saya sarankan mulai merencana, langsung menguji, terus hasil uji itu dianalisis, nah terus disimpulkan itulah completing audit. Gitu Mas, Mbak. Terima kasih, bagus itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya senang kalau ada pertanyaan. Mas Billy di kantor akuntan publik atau lagi di audit atau gimana? Enggak Pak, saya pegawai swasta aja. Ya, kalau misalnya pegawai swasta nanti kalau kedatangan auditor minta ini Mas. Kamu sebelum turun saya minta deh audit plan kamu, desain kamu apa? Desain auditnya saya nanti persiapkan jajaran saya biar waktu kamu efisien, efektif gitu loh. Saya siapkan bukti-bukti. Nah, udah
Oh, Pak, kok bukti-bukti disiapkan? Lah, lah iyalah, masa ini berarti Bapak bikin dong bikin bukti baru. Oh enggak, persiapan itu kan mengumpulkan kan ini kan kejadiannya sudah lampau gitu ya, udah historis. Makanya ya kita siapkan lah. Silakan nanti uji apa bukti-bukti itu kalian tes, kalian cek silakan. Nah, terus akhirnya dites oleh dia. Terus dianalisis, oh iya transaksinya Mas Billy itu memang benar. Nah, salah satu analisisnya itu melakukan Korea apa observasi, konfirmasi, rekalkulasi tadi itu ya. Nah, itu melakukan analisis juga terutama rekalkulasi. Nah, udah kalau memang ini diyakini baru keempat. Nah, kurang lebih gitu, Mas. Mbak. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya senang kalau ada yang bertanya, saya senang. Oke, ya kalau tidak ada nanti saya akan membahas sedikit masalah fase 4. Tapi sebelumnya saya izin. Nah, jadi nanti Anda yang konsentrasi Anda itu audit itu apa? Ya, penerimaan uang dan pengeluaran uang kan gitu ya. Nah, penerimaan uang itu dari mana? Ya dari sales. Ya, nah ini mungkin sudah pernah ya atau ini ya sales itu apa? Bermula dari mana? Nah, ini ya sales itu sales bermula dari sini ke account receivable. Nah, account receivable itu satu bisa dibayarkan ke bank atau account receivable berkurang karena ada diskon ya atau account receivable berkurang karena ada pengembalian ya kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini terus ada apa? Sales juga bisa langsung ke cash. Nah, selama proses ini itu kira-kira bahayanya di mana? Pengakuannya benar apa tidak? Sales pada account receivable berarti kan account receivable di debit, ini kan di debit, salesnya di kredit. Oke, dari situ sudah benar. Terus transaksi salesnya wajar apa tidak? Ternyata barang yang dijual 275. Ya, 275 salesnya dicatat 275, account receivable-nya dicatat 275. Cocok dong, Pak. Ya bagus. Ya udah, setelah kita analisis ya, ternyata yang transaksi itu adalah calon mertuanya. Setelah kita lihat analisis ke bukti harga yang wajar, bukan 275, harusnya 725. Nah, ya kan ya. Nah, di situ berarti ada perbedaan berapa itu? Ya, 450 lebih, hampir 500 perbedaannya. Kenapa? Gara-gara dari segi pencatatan benar, dari segi historis benar atau pencatatannya benar. Tapi begitu kita analisis, kenapa kok ini harganya 275, harusnya 725 ternyata itu adalah calon mertuanya. Nah, misalnya itu, tapi nggak lewat mekanisme diskon langsung. Nah, itu kan salah. Berarti penyajiannya kan nggak wajar. Kurang lebihnya gitu, Mas, Mbak ya. Jadi mohon maaf kalau cerita saya ngalor ngidul itu untuk ini ya, untuk memudahkan Anda mencerna ya, khususnya ada yang beberapa yang tidak S1-nya bukan dari akuntansi. Yang dari akuntansi pun kadang-kadang juga masih keder dengan jurnal yang seperti ini. Ya, ini bukan jurnal yang ini kan, ini logik aja. Kalau di debitnya ada sales, penjualan, di kreditnya ya di debitnya ada account receivable, di kreditnya ya ada sales. Ini harus imbang semuanya. Makanya ini kan selalu ada panah-panahnya ini. Kalau cash ke bank gitu kan ya, salesnya di kredit, banknya di debit. Account receivable, salesnya di kredit, account receivable-nya debit. Gitu terus, gitu ya. Makanya ini selalu imbang, gitu loh. Ya, ya, ini juga Anda cara menelusuri kalau Anda mengaudit ini telusuri. Kita ada sales ini, kita lihat ada cash apa enggak. Ternyata di cash enggak ada. Oh, ada sales. Ada ke account receivable apa enggak? Ternyata di account receivable enggak dicatat. Nah, berarti ini debitnya kemana? Nah, dicari, cari, cari. Jadi debitnya ternyata di biaya. Masa sales debitnya biaya? Kan salah, enggak wajar itu. Ya memang kalau dari segi keadaan debit dan kredit ya sama.
sales, terus di sini misalnya T account ada biaya, terus debitnya itu adalah di biaya ini, ya masa pendapatan sama dengan biaya itu kan penyajiannya salah. Nah, kayak kayak gitu tuh penyajian yang salah saji material itu yang kayak gitu. Nah, jadi bisa saja karena error, salah saji material, bisa saja ya karena tadi mertuanya datang, calon mertuanya gitu kan. Nah, kalau udah cara mertua itu kan tadi biar saya dapat anaknya mulus, bisa mengawininya kan gitu ya. Nah, itu kan berarti sudah ada niatan. Nah, kalau udah ada niatan itu fraud. Nah, tapi kalau misalnya tadi sales di jurnal ke biaya mungkin gara-gara bukan lulusan akuntansi atau bukan nggak pernah punya pengalaman akuntansi, langsung disuruh ini yang penting debit kredit sama, udah langsung klik-klik saja gitu kan ya di programnya. Nah, saya menemukan itu, saya ketawa aja ada sales kok debitnya. Kalau debit itu kan mesti ini toh mesti di apa sorry biaya itu kan mesti di debit toh. Nah, kalau hanya debit kreditnya imbang saja, sales di kredit masukkan ke biaya juga bisa. Nah, itu taunya itu karena kita menganalisis di kas kok nggak ada, di account receivable kok nggak ada debitnya. Nah, kemana ini? Ternyata debitnya ada di biaya. Konyol banget itu. Contohnya, ya kurang lebih gitu. Ya, oke. Terus account in the sales and collection cycle ya, ini ada account receivable ya, ada account receivable. Terus di sini allowance for uncollectible account. Nah, bisa juga. Nah, ini bisa Anda lihat gitu. Oke, dari revenue cycle ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Atau pengalaman di tempat kerjanya yang ada masalah itu silakan. Boleh. Nanti kita pikirkan bersama-sama. Nggak ada? Mulus-mulus saja. Jadi gini ya, tata cara memahami collection cycle ya, sales cycle ya. Ya, ujung-ujungnya ya harusnya yang baik, ujung-ujungnya yang baik usaha ini debitnya masuk kas. Ujung-ujungnya yang terbaik. Nah, tapi nggak mesti masuk kas. Untuk memelihara hubungan dengan customer ada diskon. Ya, terus ada untuk menghubungkan dengan customer, boleh yang rusak itu dikembalikan, ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, mohon dipahami ini. Kalau belum paham, tolong bisa ditanyakan. Nah, selain sales mendapatkan uang, ada yang untuk mengeluarkan uang. Nah, salah satu mengeluarkan uang itu adalah payroll. Nah, ini kan accrued wages atau eh, penjumlahan ini ya untuk biaya untuk gaji dan upah ya nggak usah jauh-jauh kita ada ART kita serahkan rumah kita untuk dibersih-bersihin pada saat pagi terus kita pergi kerja dari hasil gaji kita kita sisihkan untuk membayar dia ya sama ya akhirnya gaji kita yang dapat dari gaji kita keluarkan untuk menggaji ini ART yang ada di rumah ya, sama gitu. Nah intinya apa di sini semua ini ada debit kredit semua ada pasangannya yang menjadi challenge ya yang menjadi tantangan ya yang ada di auditor di auditing itu apa analitikalnya tadi yang ditanyakan Mas Billy tadi ya analisis itu. Ya, soalnya kalau debit kredit sekarang itu orang-orang itu anak-anak itu udah anak SMK itu sudah tahu masukkan 750 dipencet kling terus ada muncul angka di apa kolom di kredit belum Anda masukkan. Terus langsung di kredit masukkan apalah kayak tadi itu ya harusnya sales gitu ya dimasukkan sebagai apa gitu kan ya. Nah, asal masuk. Nah, kalau kalau masa asal masuk aja sama-sama 750 imbang lo langsung diklik ya masuk program pasti jalan. Karena program itu kuncinya hanya di jumlah debit dan kredit saja. Gitu loh ya. Nah, itu kalau harus kan salah gitu loh, harusnya salah. Nah, tahu cara menyalahkan itu kalau kita sudah melakukan analisis. Kesalahan tidak hanya pencatatan
debit kredit saja. Kesalahan tidak mutlak hanya ada di salah akun saja. Macam-macam kesalahan itu. Ya tadi bisa 275 apa 725 dicatat 275 itu juga kesalahan. Ya, terus misalnya kebakaran, pabrik kebakaran, tapi dilaporkan pabrik masih ada, ya kan? Oh, sehingga investor masuk, gitu kan? Tapi investor mau lihat pabriknya di mana, ternyata pabriknya udah nggak ada. Loh, uangku kemarin kemana? Udah hilang, Pak. Nah, kan? Ya, itu melalui apa? Analisis itu kayak gitu tuh. Ya, oke, gitu ya. Nah, terus payroll itu tadi kan ada hubungannya dengan pajak, ya. Eh, harus dipotong pajaknya. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke expenditure cycle. Ya, hampir sama dengan revenue tadi. Ya, nah ini expenditure itu cuman kalau tadi kan masuk ke cash. Nah, kalau expend itu cash keluar. Nah, cash keluar kemana? Nah, untuk bayar account payable misalnya. Raw material dibeli pakai utang, ya. Property and plant equipment dibeli pakai utang. Prepaid expense, ya, uang muka dibeli pakai apa? Pakai account payable gitu loh ya, pakai utang. Nah, utang bagaimana? Utang bisa habis kalau apa dibayar ya, dibayar dari apa ya? Kreditnya dari cash bank ini. Ya. Nah, account payable juga bisa karena ada retur, karena ada diskon juga. Kebalikannya dari revenue cycle tadi. Nah, itu expenditure cycle itu seperti itu. Ya kan ya? Oke. Nah, sekarang audit yang diperhatikan apa, Pak? Arus-arus ini mutlak diperhatikan atau tidak, Pak? Jawabannya iya. Apakah cukup, Pak? Jawabannya belum cukup. Ya, analisis yang lain harus diperhatikan. Hari ini saya ditelepon, ada orang penting dari kampus Anda gitu kan, ya. Saya ditelepon, saya dibilangnya melawan arus. Saya ketawa saja. Halo, saya ini dosen auditing. Saya dosen apa yang mengajarkan etika. Saya dosen apa yang mengajarkan fraud, examiner gitu kan ya. Terus kamu nuduh saya lawan arus. Ayolah kita dengan hati jernih lah. Arusnya seperti apa? Sistemnya seperti apa? Arusnya jurnal itu ya kayak begini. Arusnya untuk jadi accountable ini ya melalui apa? Ya harus melalui kontrol yang ketat, kontrol yang baik sehingga benar, harga yang diakui benar. Saya melawan arusnya bagaimana? Nggak bisa jawab dia. Apakah saya sesuai dengan teori menjalankan ini melawan arus? Yang melawan arus itu siapa? Harusnya dibayar 50, terus kalian bayar 100, terus nanti di luar ada kopi-kopi cantik. Yang melawan arus itu saya apakah kalian? Saya bilang gitu. Ya kan ya, yang melawan arus itu kalian apa saya? Kalian bayarin karena itu uang negara, uang kampus. Ya. Terus nanti kalian dapat kickback di luar sana. Yang melawan arus siapa? Arusnya yang benar nggak boleh ada kickback. Ya kamu harusnya apa? Lah, kalau memang kayak begitu udah menyalahkan saya itu ya sudahlah. Saya bilang sa zamane zamane dan yang ora edan ora keduman. Nah, aku nggak mencari dum-duman saya bilang gitu. Apakah saya nggak mencari dum-duman atau saya itu nggak mencari bagian? Apakah itu yang dinamakan saya melawan arus? Ya tidak. Kalianlah melawan arus. Karena apa? Ya karena harusnya berintegritas. Karena harusnya apa? Harusnya ini eh, apa ya sesuai yang saya jelaskan ini. Ya itu gambaran contohnya ya. Jadi tidak hanya debit kredit saja, tapi harganya ini yang dibeli apakah sudah sesuai.
Kontraknya barang KW1, dikirim barang KW3, dibayar barang KW1. Di luar sana nanti bagianku mana? Itu kan yang kamu jual kan barang jelek, udah saya approve, sudah saya tanda tangani, saya oke. Kan gitu. Nah itu juga bagian yang kayak gitu itu juga nggak wajar Mas. Gitu Mbak, itu nggak wajar dan harus dikoreksi aturan. Tapi kok nggak ada koreksi Pak? Ya tahu sendiri pemeriksanya. Kan gitu kan ya. Nah, waktu masuk di kelas pagi, saya mungkin udah cerita di kelas ini, masuk di kelas pagi, anak adik-adik gitu kan, S1, meja saya kotor banget. Waduh, saya tanya anak perempuan-perempuan, ada tisu nggak? Oh nggak bawa Pak. Akhirnya saya keluar, ketemulah Mas OB, ya, akhirnya dilap. Wah, dilap, semangat dia ngelapnya. Wah, semangat banget ngelapnya. Tapi masih kotor. Saya nggak rame gitu kan ya. Aturan di lab itu dengan lab yang bagus, macam Kanebo dan dibersihkan labnya, nggak hanya sekedar lab basah saja. Nah itu pertanyaan apa? Itu saya langsung analogkan. Ya kayak gini loh anak-anak. Kan pas kebetulan mengajar auditing kayak mengajar Anda ke adik-adik S1 itu. Ya kayak gini nih, ngelap dengan lap kotor, hasilnya jadi bersih apa kotor? Anak-anak jawab kotor, Pak. Ya kayak gini. Oknum pemeriksanya, oknum auditornya kotor untuk mengaudit, hasilnya kotor apa enggak? Nah, kayak gitulah. Nah, inilah kebanyakan di negeri Konoha ini mungkin ya kayak begitu. Nah, itulah yang dianggap arus. Kalau yang melawan kayak gitu, melawan arus katanya. Ya, ya terserah lah. Ya, terserah itu. Pokoknya prinsip saya karena saya dosen auditing, saya dosen etika profesi ya seperti ini. Gitu kurang lebihnya. Ya. Nah, jadi macam-macam itu yang diperiksa mengaudit itu ya, macam-macam banyak sekali. Tidak hanya gambaran arus-arus account seperti ini. Gitu. Ya. Paham kira-kira semuanya cerita saya ya, minggu depan ujian ya menggambarkan inilah, baru menceritakan inilah. Saya kasih kasus gitu. Oke, sampai di expenditure cycle ada pertanyaan kira-kira? Ayo dong, ada pertanyaan. Masa nggak ada pertanyaan? Anda udah nggak presentasi loh di kelas sebelah itu dosennya yang dengarkan, Anda yang ngajari dosennya karena Anda yang presentasi. Kalau di saya kan saya nggak pernah nyuruh presentasi lah, kalian kasihan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan bertanya. Tapi ngomong-ngomong, saya masih ditemani apa saya sendirian di sini? Masih ada mahasiswanya atau ini? Saya nggak tahu saya. Atau semuanya sedang merayakan malam tahun baru? Oke, kalau apa harapan saya sih ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Silakan kalau bertanya. Ya banyak sekali yang ini ya. Eh, Terus Anda nanya, kalau Anda nggak nanya, saya tanya, ada masalah apa di kementerian kita? Kemenristek apa Kemendikbud lah dulu ya. Ada masalah apa ini sekarang? Ada yang tahu nggak? Ada masalah apa? Ada yang tahu ada masalah apa? Masalah admin ya Pak, Masalah apa Pak Bambang? masalah laptop di Kemendikbud, masalah Iya admin itu betul. ya Pak. Masalah laptop. Masalah laptop. Nah, pengadaan laptop itu
Ya, itu kan zaman Nadiem Makarim. Ya, Ya, saya Pak. mau tanya, apakah di kementerian ada auditornya apa enggak? Pasti ada. Ada, Pak. Di kementerian ada internal auditornya apa enggak? Ada, Ada, Pak. Pak. Iya. Pertanyaan saya, kok jadi masalah? Udah ada auditor internal. Oknum kayaknya, Pak. Nah, itu tadi loh, Mbak, Mas. Ya, serbet atau lap kotor disuruh disuruh untuk ngelapin meja. Hasilnya kotor apa bersih? Kotor. Gitu loh ya. Nah, sekarang saya mau tanya, oknum di Konoha ini banyak apa sedikit? Lah kalau banyak oknum atau hampir semuanya oknum ini negara bagaimana? Apakah itu semuanya oknum-oknum itu adalah menciptakan sistem baru gitu kan ya? Terus yang melanggar itu melanggar sistem gitu ya? Ya silahkan, silakan aja berani mengeluarkan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, bahwa kalau barang yang dibeli itu 100%, maka yang ditulis harus 150% dan dibayar adalah 150%. Nah, harusnya standarnya begitu. Kan gitu ya. Tapi kan standarnya ya hanya standar saja. Gitu kan. Ya. Oh, nggak masalah, Pak. Itu ketemunya berapa? Itu ketemu 9 triliun gitu kan. Saya masuk suka miskin atau di penjara saya jabanin. Di penjara 16 tahun ya saya jabanin. Ya, orang-orang yang menjaga penjara saya gaji dari pemerintah 5 juta karena menjaga saya gaji 100 juta per bulannya. Ah, udahlah di penjara ya udah kayak surga aja. Nah, udah kalau kayak begitu apa ini? Nah, kan gitu kan. Nah, saya juga begini, Mas. Begitu saya mempelajari hukum kan gitu kan, saya juga ngapain ya saya belajar hukum. Nah, mungkin di benak Anda sekarang Anda belajar auditing. Ngapain ya setelah belajar auditing? Soalnya bisa diatur-atur nanti laporan keuangannya. Nah, jangan yang melihat seperti itu. Ya kan ya, secerca harapan Anda-Anda ini semuanya nanti akan pemegang tongkat estafet. Ya, biarin aja orang tua-tua itu mati cepat gitu kan ya. Dan hubungannya dengan malaikatnya, malaikat maut apa gimana gitu kan. Nah, kita yang muda-muda, kita ya, bukan Anda ya, bukan. Kalau kita nanti Anda bilang kita, lu aja kali. Ya, jadi yang muda-muda harus menjadi ini untuk bersih agar supaya negara kita ini nggak tertinggal. Ya, Singapura udah negara maju, Malaysia udah menuju maju. Sementara kita masih berkutat begini aja kayak Filipina, kayak Timor Leste. Karena ya itu tadi, ya mengurangi timbangan, penyuapan, ya. Padahal semuanya banyak kan haji, juara haji. Nah, kalau juara haji itu ya mengurangi timbangan itu udah ada di kitab suci, nggak boleh. Nah, tapi kok seperti itu, ya kan ya. Jadi audit itu ada di mana-mana. Audit itu udah dari kitab suci juga mengajarkan audit, dari Pancasila. Wah, apa ini kita juga mengajarkan audit untuk berberi kemanusiaan yang baik, gitu kan. Nah, tapi itu semuanya udah ditinggalkan. Ya nggak apa-apa lah ya, yang muda-muda mudah-mudahan bisa mampu ya, generasi saya nggak mampu gitu loh, generasi Anda mudah-mudahan mampu mengubah itu ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini dari account payable tadi itu juga masuk ke misalnya manufacturing, sales expense, administrative expense dan sebagainya ya. Oke, terus ini tadi yang summary-nya tadi. Nah, terus ini diantaranya saya pingin yang keempat ini karena sudah kuliah terakhir kan gitu kan ya. Nah, jadi completing the audit. Review contingent liability. Artinya apa? Jadi setelah ditutup 31 Desember
yang tadi revenue cycle, expenditure cycle itu, kemungkinan ada transaksi-transaksi lain yang harus dicatat yang berhubungan dengan setelah 31 Desember. Di antaranya harus diperhatikan contingent liability. Contingency itu apa? Kejadian-kejadian masa lampau yang harus dibereskan masa depan. Contoh, karena ini berhubungan liability. 31 tanggal 27 Desember sopir kantor ngebut melanggar lampu merah, nabrak mobil dan mobil mewah yang ditabrak. Dia pakai simbol kantor. Yang dituntut siapa? Dituntut ada pertama yang dituntut sopirnya, yang kedua dituntut adalah perusahaannya juga. Ya, jadi yang dituntut ada dua. Nah, terus Anda karena itu 27 Desember, Anda pada saat 31 Desember closing buku. Anda nanya kepada ahlinya. Nah, misalnya ahlinya saya, Pak, ini kalau kalau disidangkan kalah apa menang, Pak? Kalau kalah, berapa harganya, Pak? Kita harus mengganti. Saya jawab kalah. Kenapa kalah, Pak? Karena udah melanggar lalu lintas. Ya, tapi itu kan itu sopir saya, Pak. Nah, sopir saya itu kan kalian yang menugaskan. Nah, kalian kok bisa menugaskan orang kayak gitu ya? Kalian itu dapat sebagai secondary orang yang dituntut bagian kedua, bukan penuntut, bukan yang dituntut utamanya. Tapi harus bertanggung jawab. Oke deh, Pak. Nah, kalau memang kayak gitu karena saya salah, harus ngapain? Perusahaan harus ganti. Ganti apa? Mobil mewah itu. Gantinya berapa, Pak? 2 miliar. Nah, ganti semacam gitu karena yang ngomong tadi itu ahlinya, ya ya harus dicatat. Ya, dicatatnya dalam apa? Contingent liability. Di debitnya itu biaya kerugian, kecelakaan, kreditnya contingent liability. Seperti itu. Ya. Nah, terus selain contingent liability itu macam-macam, nggak hanya kecelakaan aja contingent liability. Pada saat 31 Desember kita mengajukan keberatan ke kantor pajak. Nah, itu juga kontingensi itu. Pokoknya kejadian-kejadian akibat masa lampau yang kita lihat keputusannya masa depan, nah itu contingent liability, kontingensi. Ya. Nah, oke. Terus mereview subsequent event. Mereview subsequent event. Subsequent event itu apa? Kejadian setelah tanggal neraca juga. Jadi misalnya kita review. Misalnya angka piutang itu 5 miliar. Yang 1 miliar kita melakukan konfirmasi, ada jawaban. Orang bilang, ya saya hutang kepada PT ini sebesar 1 miliar. Yang 4 miliar ini, kan tadi 5 miliar, berarti kan 1 miliar tambah 4 miliar. Nah, 4 miliar ini orangnya dikonfirmasi nggak ada alamatnya. Di telepon nggak dijawab, di SMS nggak dibaca. Apa sih maunya? Nah, itu lagu dangdut ya. Oke, jadi setelah itu nggak ada, tapi ditulis itu 4 miliar. Tapi nggak ada proses, nggak ada sampai Anda meriksa sampai akhir Maret itu tetap angka itu masih 4 miliar itu. Nah, berarti kan 4 miliar itu mungkin angka odong-odong. Ya, penjualan dicatat, terus AR dicatat, ya itu kan untuk sekedar mempertinggi net income agar kelihatan bagus. Kalau nongkrong di AR kan total asetnya bagus, kayak gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itulah peristiwa-peristiwa setelah tanggal neraca yang harus diperhatikan. Apakah 4 miliar itu benar-benar bisa diyakini saldonya? Ya, nah itu adalah di dalam mengkomplitkan audit itu hal-hal yang macam itu. Tapi misalnya ya di ini alamatnya nggak ketemu, di telepon nggak jawab, di WA nggak balas gitu kan ya. Ternyata ada transferan dari PT itu. Transfer. Tadi totalnya 4 miliar. Sehingga pada saat Anda selesai mengaudit, misalnya tanggal 31 Maret selesai Anda mengaudit,
ternyata saldonya sisa 500. Berarti yang 3.500.000 kan sudah dibayar. Nah, apakah yang 4 miliar tadi itu bisa diakui, Pak, angkanya? Jawabannya bisa, meskipun konfirmasinya nggak dijawab. Karena apa? Ada prosedur lain. Prosedur lain itu apa? Kita pantau pergerakannya. Ternyata ada pergerakan pengurangan. Berarti 4 miliar tadi, ya bisa kita yakini itu memang ada. Seperti itu, Mas, Mbak. Ya, ya, seperti itu. Nah, banyak lagi masing-masing. Nah, kalau memang tadi 4 miliar bisa diyakini, ya akhirnya wajar. Tapi kalau 4 miliar tadi nggak bisa diyakini, di SMS nggak bisa, terus apa dilihat di rekening bank juga nggak bergerak atau nggak ada mutasinya, ya 4 miliar itu kita patut ragukan gitu loh ya. Nah, kalau memang kayak gitu ya bisa kualifikasi karena apa pencatatan account receivable over stated terlalu tinggi, dicatat terlalu tinggi. Nah, semacam itu Mas, Mbak. Ya, itulah pentingnya kita mereview subsequent event. Ya, terus mewujudkan, mengkomplitkan eviden-eviden secara final, bukti-bukti, terus mengevaluasi bukti-bukti yang sudah terkumpul semuanya, baru menerbitkan audit report. Setelah audit report selesai, apakah selesai? Belum, harus komunikasi. Nah, komunikasi dengan siapa? Namanya TCWG. TCWG itu siapa? Those who in charge with governance. Orang-orang atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ya, di dalam audit report ini kan macam-macam ini. Bisa ketemu, bisa ada apa? Bisa ada temuan-temuan ya. Bisa ada temuan-temuan. Nah, temuan ini nanti akan di follow up seperti apa? Apakah akan dibayar atau perusahaan bertanggung jawab atau apa? Contohnya misalnya ada kerugian ya. Nah, itu harus dikomunikasikan. Pak, nggak usah lewat orang ini langsung aja bicara ke direktur utama. Ya silakan, nggak apa-apa. Kan direktur utama juga merupakan orang yang in charge dengan tata kelola. Malah lebih bagus. Tapi kalau direktur utama mendelegasikan kepada satu komite gitu ya, penunjukan orang, oh ini kamu dalam ini ya, dalam TCWG ya, kamu tim ini ya, tim TCWG ya, tim yang menjawab mengenai tata kelola. Ya, ya boleh, nggak usah bicara dengan presiden direktur. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ini Mas, Mbak, pekerjaan audit itu seperti ini Mas, Mbak. Itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak Billy siap jadi auditor, Pak Billy? Ya, Pak. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Dari proses yang ini, Pak, yang indikator mana, Pak, yang digunakan sama auditor untuk menilai bukti audit itu yang terkumpul cukup untuk mendukung opini itu yang mana, Pak? Nah, ya, bukti-bukti yang cukup untuk mendukung opini. Ya, ya. Jadi kita sebelum di audit plan tadi, Mas, yang di ini, Mas, di audit plan ya, di audit plan. Nah, ini kita memplanningkan angka materialitasnya, Mas. Jadi penyimpangan yang apa yang ditolerir, penyimpangan apa yang nggak bisa ditolerir. Nah, penyimpangan yang nggak bisa ditolerir itulah namanya materialitas, Mas. Ya, nah sehingga nanti bukti-bukti yang terkumpul, akumulat bukti-bukti ini itu ada penyimpangan atau tidak. Namanya manusia, Pak, pasti ada salahnya. Oke, salahnya itu secara akumulasi itu cukup material atau tidak. Kita evaluasi, Mas, di sini, Mas. Kan ada evaluate result nih. Nah, setelah evaluasi ternyata angkanya nggak mempengaruhi, Pak. Di situ saya yang nggak mendapatkan bukti adalah ada ketemu 15 juta, Pak. Tapi omsetnya dia 1 triliun. Omsetnya misalnya 200 miliar, ya sudahlah. Yang 15 miliar tadi itu termasuk kecil. Nah, itu kita evaluasi. Sehingga apa? Ya kita anggap itu karena buktinya hilang gitu ya.
Tapi kita anggap memang sudah terjadi biaya seperti itu. Nah, baru kita audit reportnya clean. Gitu Mas. Tapi kalau meriksa UMKM yang nggak ada buktinya itu 15 juta, omsetnya UMKM Warung Tegal misalnya gitu ya, selama setahun itu misalnya 100 juta, tapi yang nggak ada buktinya 15 juta ya nggak wajar itu. Ada apa itu? Nah, kurang lebih begitu Mas. Jadi penetapan untuk parameternya, jadi Mas tadi udah bicara masalah risiko audit, ya tentunya diantaranya adalah menentukan materialitas itu merupakan bentuk risiko juga yang harus diantisipasi. Ya, kalau kita salah, dianggap oh 50 juta itu kecil lah, udah nggak usah dilihat lah bukti-buktinya. Nah, itu juga melecehkan risiko audit itu. 25 juta, udah kecil. Nah, tapi kita lihat kalau misalnya 25 juta dalam skop transaksi negara yang besar ini, misalnya auditornya kementerian, terus hilang 25 juta, ya sudah, nggak apa-apa itu karena kecil kan, karena kecil dan nggak material itu 25 juta. Ya, nah sementara Undang-Undang Tipikor juga kalau di bawah 25 ini apa bisa diselesaikan dengan cara penggantian dan sebagainya gitu ya. Kalau nggak salah ya, jadi belum masuk kriminal. Tapi kalau sudah di atas 25 juta, nah itu bisa diproses. Nah, bisa diprosesnya itulah yang mencerminkan apa? Mencerminkan angka materialitasnya itu tadi. Nah, kurang lebih gitu, Mas. Ya, sehingga itu dan hasil yang temuan-temuan tadi baik itu material maupun tidak material harus dikomunikasikan dengan TCWG, ya, those who in charge with governance. Gitu kurang lebihnya. Ada lagi yang bertanya? Gitu Mas Billy. Mas Billy kalau mau magang boleh itu atau mau tapi nggak tahu nih saya bisa kuat bayarin Mas Billy apa enggak. Ya, kalau ingin belajar audit boleh, gitu. Ya, silahkan gitu. Nanti bisa bicara-bicara ini. Sebentar lagi saya akan meluncurkan, akan mengirimkan anak-anak Agustus nanti ini udah sibuk, mulai sibuk ini karena kita mengaudit perusahaan TBK itu diantaranya ya PST Astra Group itu, Astra Plantation itu. Nah, itu diantaranya kami yang mengauditnya. Kurang lebih gitu Pak Billy, Pak dan yang lain-lainnya. Silahkan kalau masih ada yang bertanya. Oh iya Bu Izin Widatul, bertanya, Pak. silakan Bu Widatul. Iya, izin off kamera ya, Pak ya, Nggak karena apa-apa. tidak Ya memungkinkan. putus-putus, ya Oke, putus-putus. nah Pak, oh putus-putus ya Pak. Oke, Ya halo. dia off cam aja, off cam aja. Jadi, Ya lanjut. oke, lanjut ya Pak. Nah, ini saya mau bertanya mengenai ini Pak, prepaid expense gitu. Nah, biasanya kan untuk di perusahaan itu dijadikan strategi untuk mendapatkan laba yang besar di akhir tahun gitu ya Pak ya. Nah, Hmm. apakah ini kalau kita sebagai POV uh, auditor itu Pak, apakah itu bisa menjadi pertimbangan review yang tadi subsequent event tadi itu Pak? Nah, Itu. ya. Nah, dan caranya seperti apa? Uh, Idealnya gitu tuh Pak untuk pengakuan prepaid expense di akhir periode seperti itu sih Pak. Soalnya lumayan sih Pak itu biasanya kalau POV kita sebagai accountant ya Pak ya itu apa ya permintaan dari atas-atas itu kan untuk Hmm. membesarkan keuntungan gitu. Seperti itu sih Pak. Iya. Oke, mungkin Ya, itu dari saya. betul, betul. Ya, terima kasih Bu Widatul. Betul, ya di dalam subsequent event itu yang harus diperhatikan itu juga namanya accrual deferral. Nah, apa itu accrual? Ya, apa itu accrual? Ya, accrual itu ya, mungkin kalau saya ini ada yang tahu accrual apa, deferral apa? Ya sudahlah, mungkin lupa ya. Oke, tolong diingat-ingat. Salah satunya pengujian subsequent event itu adalah meyakini kebenaran accrual maupun deferral. Accrual itu apa? Kejadian yang sudah terjadi namun uang belum terlibat. Fisik uang ya, pembayaran belum terlibat. Itu namanya accrual. Ya contohnya apa?
ya pengakuan-pengakuan biaya yang masih harus dibayar. Itu kan masih harus ya, masih harus dibayar kan berarti belum ada pembayaran, uang belum terlibat. Terus ada lagi pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pokoknya yang ada tulisan yang masih harus itu berarti uangnya belum ada. Nah, itulah akrual. Ya, itulah akrual. Nah, kalau kasusnya Bu Widatul tadi itu persis kasusnya Garuda. Karena dia ingin Garuda bukan kacang atom ya, Garuda pesawat ya. Nah, itu kan kasus besar itu. Karena dia ingin performanya kelihatan bagus, penjualan ke satelit, ke Citylink atau kemana-mana itu udah langsung diakui tahun itu. Pendapatan yang masih harus diterima udah dicatat. Ya, padahal uangnya belum ada. Nah, setelah diteliti, memang uangnya nggak akan ada tahun itu. Yang masih harus diterima, dicatat itu kan aturan nanti bulan Februari akan diterima, Maret akan diterima. Ternyata ini akan diterimanya kapan? Nanti 15 tahun yang akan datang. Sudah diakru sekarang. Ya kan kacau itu kan ya. Nah, hal semacam itu harus diuji. Nah, deferral itu apa? Sudah terjadi uangnya, tapi belum ada kejadian ekonomisnya atau bukan sudah terjadi uangnya, namun belum ada apa eh, kejadian. Contoh misalnya pendapatan diterima di muka, berarti kan kita belum mendeliver pendapatan, tapi kita udah dapat uang, ya. Nah, itu pendapatan diterima di muka. Itu ini atau biaya dibayar di muka. Nah, itu kan kita belum menerima servis jasa, tapi udah kita bayar. Pokoknya yang ada di muka itu adalah deferral dan itu harus diteliti. Persis kata Bu Widatul tadi, jangan sampai untuk menggelembungkan pendapatan agar biar kelihatan ini ya akhirnya ngaco, yaitu kasusnya di Garuda itu. Nah, itu termasuk di dalam subsequent event itu pengujiannya seperti itu. Akun-akun akrual dan deferral. Ya, terus dianalisis dan dievaluasi. Itu kurang lebihnya. Ya, itu Bu Widatul, ada lagi yang ditanyakan Bu Widatul, kurang lebih begitu. Harus diuji benar-benar itu memang masih harus diterima dan akan diterima kapan? Februari, April kah? Dan itu kita bisa mengetahui mengevaluasi dan memang benar-benar diterima. Nah, kita meriksa di bulan Juni, tapi ada pendapatan yang masih harus diterima di bulan sampai bulan Juni nggak ada hilal kelihatan akan menerima uang gitu kan. Nah, tapi udah diakui sebagai pendapatan piutang kan, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan tahun lalu udah dicatat sebagai pendapatan. Nah, itu udah pendapatannya dong-dong itu. Ya, penggelembungan pendapatan ya akhirnya total aset bertambah ya karena ada penggelembungan padahal aset yang bagus itu adalah aset yang bisa dikonversi ke uang. Nah, kalau ada penggelembungan kayak gitu kan uangnya nggak ada. Nah, itu yang dipertanyakan. Nah, begitu, Bu Widatul ya. Harus benar-benar itu subsequent event. Dites gitu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira clear Bu Widatul atau masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, Bu Widatul mungkin perjalanan ke Jawa Timur atau ke luar kota karena tahun baru, Suro. Silakan. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih selama ini atas perkuliahan ini, auditing, pemeriksaan ya. Nah, ini anakku baru Sianturi kemana ini? Siapa itu? Pak Pahan apa siapa ya? Baru Pak Pahan apa siapa? Yang Mbak Kristina. Kristina ya benar ya? Bener Pak. Ah, ya kan benar Kristina kan? Ya, ya, makanya tak cari-cari kamu itu. Ya, saya lupa boru Sianturi lah, boru apalah ya. Waduh, lagi main air terjun dia. Ya, oke, oke, oke.
Ya udah, ya tolong ini di auditing ini benar-benar diresapi ya. Ayo kita generasi muda, generasi Gen Z, generasi pembaruan gitu. Ayo ini ya, ayo diperbaikilah apa tata kelola negeri ini. Pak, saya nggak kerja di negeri, Pak. Saya nggak PNS ya. Ya, ayo dikelola lah, ayo dikelola yang baik lah perusahaan-perusahaan, sehingga bisa di perusahaan-perusahaan yang ada tempat bekerja itu, sehingga perusahaannya bisa survive. Perusahaan bisa survive banyak, sehingga bisa kontribusi membayar pajak. Ya, jadi dengan kita berintegritas, ya percaya deh, saya ini hidup saya udah mau finish karena udah ini ya percaya percaya aja lah. Ya tanpa berbuat neko-neko itu juga uang datang kok gitu ya dan hidup ya ayam itu loh ayam itu mau nggak kalau diaudit ayam itu lebih baik dari kita ya ayam itu misalnya ada truk bulog itu berasnya bocor dan jatuh satu gitu berasnya nah karena itu udah di jalan ayam langsung matokin gitu nah ayam tahu di atas itu adalah karungan beras ayam nggak pingin menggotong karung beras itu dia bawa ke ini ke tempatnya ke kandangnya. Kalau ayam itu berhasil mengangkat karung itu ke kandangnya kan setahun dia nggak usah ceker-ceker kan gitu kan. Ya, nah, tapi ayam tahu oh, bahwa itu bukan hak saya. Nah, kalau ayam diaudit itu ya bisa mempertanggungjawabkan dia karena dia mengeluarkan ini ya ceker-ceker-ceker terus ada makanan di tanah dipatok. Nah, itu ini ya. Nah, kita jangan sampai ini lebih rendah dari ayam lah. Ya kalau yang bukan haknya ya jangan kita ambil. Nah, kurang lebih gitu. Audit juga intinya audit itu gitu. Itu loh ya, intinya audit itu seperti itu. Jadi apa-apa yang ada itu sudah benar-benar atau tidak ya harus pengakuan bagi perusahaan itu seperti apa gitu ya. Nah itu yang ya, pencatatan accrual deferral kalau memang nggak menerima uang ke depannya ya jangan dicatat sebagai pendapatan yang masih harus diterima lah gitu loh ya. Oke, saya rasa itu ya saya rasa itu terima kasih kalau tidak ada pertanyaan siap-siap nanti Mas PJ menghubungi saya untuk soal-soal UTS-nya ya nanti akan saya berikan ya minggu depan udah minggu masa masa UAS sorry ya masa-masa UAS. Oke, selalu dengar suara saya? Masih dengar? Benar, Pak. Iya, Pak. Ya, ya. Oke, saya pamit ya semuanya ya. Terima kasih ya. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Malam. Ya, Terima mari. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum.